Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum barakallah. Kami para istri atau ibu jika dalam lelah mengurus anak atau rumah sering mengeluarkan ungkapan mengeluh. Ungkapan-ungkapan itu juga dalam bentuk ngomel ke anak. Apalagi kalau suami tidak peka dengan ungkapan-ungkapan tersebut. Bagaimana supaya kami bersabar dengan hal ini, Ustaz? Apakah boleh mengeluh atau mengomel? Tapi kami tetap menjalankan kewajiban kami sebagai istri dan ibu. Mohon nasihatnya, Ustaz. Saya rasa kalau ada ibu-ibu zaman now yang tidak ngomel ini luar biasa ini. Ibu-ibu di zaman ini kalau ada yang tidak ngomel, wah itu luar biasa. Hatta istri ustadz juga ngomel juga. Ya. Jangankan istri ustadz, itu istri Rasulullah SAW pernah ngangkat suara di hadapan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah subhanallah, beliau orangnya penyabar. Beliau orangnya penyabar dan beliau mengambil mauqif sikapnya para suami kalangan Ansor. Para suami di kalangan Ansor itu lebih banyak dalam tanda kutip mengalah kepada istri. Berbeda dengan para suami dari kalangan Muhajirin seperti Umar bin Khattab itu, oh nggak bisa. Nggak boleh seorang istri ngatur-ngatur suami. Itu mauqif atau sikap yang diambil oleh kebanyakan suami dari kalangan Muhajirin. Pernah suatu ketika istrinya Umar bin Khattab itu kok ngejawab gitu ya, ngangkat suara di hadapannya Umar. Umar marah, kok kamu berani ngangkat suara? Orang istrinya Rasulullah saja ngangkat suara di hadapan Rasulullah gitu. Itu bikin kaget Umar. Apa benar? Masa? Loh, salah satu di antara istrinya Rasulullah siapa? Hafsah, putrinya Umar. Maka didatangilah Hafsah ini oleh Umar. Benar, kalian ini berani-berani ngangkat suara di hadapan Rasulullah. Iya benar, kadang-kadang kami ngangkat suara di hadapan Rasulullah. Ngejawab gitu ya, ngejawab. Marah Umar, jangan kamu lakukan. Azab Allah bisa turun kepada kalian. Itu Rasulullah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu dimarahi, diomelin. Jadi, kalau kepada suami saja, istri-istri itu banyak ngomel, apalagi kepada anak-anak. Yang penting, ibu-ibu, ya, tolong jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ketika penat, capek, yang ngomel itu secukupnya saja. Secukupnya. Karena kalau kelamaan, itu dikhawatirkan akan melampaui batas. Melampaui batas dari sisi ucapan. Bisa jadi, yaitu tadi, mengeluh. Mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, contoh ya. Kamu ini jadi suami tidak peka. Coba kayak si fulan itu suaminya teman saya. Ini kalimat yang tidak diridhoi oleh suami, tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kalau begini, coba kalau begitu. Itu nggak boleh seperti itu. Itu akibat ngomel itu kelamaan, kepanjangan. Ya. Kemudian gimana tipsnya untuk bisa bersabar? Yang pertama minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua ingat bahwasanya pahala sabar itu tanpa batas. Sebagaimana kesabaran itu juga tanpa batas. Jadi keliru orang yang mengatakan sudah habis kesabaran saya. Udah sabar ada batasnya. Jadi kesabaran di atas kebaikan dan ketaatan itu tidak ada batasnya. Itu sebabnya pahalanya juga tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam surat Az-Zumar Allah mengatakan orang-orang yang disempurnakan pahalanya tanpa batas itu adalah orang-orang yang bersabar. Dan ingat, sabar itu ada 3. Sabar fit ta'ati, sabar di atas ketaatan, sabar melakukan ketaatan, sabar melakukan kewajiban, termasuk kewajiban kepada suami, kepada anak-anak. Ya. Kemudian sabar menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, as-sabru 'anil maksiyah. Termasuk dalam hal ini
ngomel yang melampaui batas sampai mengeluarkan kalimat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau kalimat-kalimat yang buruk. Ini harus berusaha nahan diri, bersabar. Ingat bahwasanya sabarnya itu mungkin aduh berat sekali. Nah, ingat beratnya itu berpahala tanpa batas. Kemudian yang ketiga, sabar as-sabru 'alal adza. Sabar menahan diri dari ujian rasa sakit. Dan rasa sakit itu ada dua, sakit batin, sakit secara fisik. Dua-duanya kita harus sabar. Ya, mungkin ada sikap suami yang dia cuek gitu. Mungkin nanti ya diajak dialog suaminya. Bang, saya pingin abang itu jangan cuek lah. Saya juga butuh perhatian. Mungkin saya marah-marahi anak-anak ini karena mungkin sebenarnya saya itu cari perhatian sama abang gitu. Tolong saya supaya saya tidak ngomel-ngomel lagi. Tolong saya kalau lagi seperti itu ya diperhatikan lah. Ya, atau bantu saya misalkan ngurusin anak. Boleh bicara seperti itu kepada suami. Terbuka saja, nggak masalah. Rasulullah SAW di antara salah satu sunnah beliau, dan ini sunnah yang kita tinggalkan, banyak kita tinggalkan antara suami istri. Beliau itu begadang, sebelum tidur itu ngobrol dulu bersama istri. Ya, diranjang di rumah, ngobrol dulu. Ngobrolin apa saja. Dan itu banyak mencairkan suasana dan banyak menyembuhkan hati yang luka, hati yang terluka. Dan boleh jadi apa yang terjadi di siang hari itu sebenarnya kesalahpahaman. Saling salah paham, akhirnya berantem, cekcok. Tapi kalau dialog dia malam hari, akhirnya sama-sama mengatakan, "Oh, saya pikir begini. Oh, saya pikir begitu." Akhirnya sama-sama saling minta maaf. Sama-sama saling memaafkan. Akhirnya saling berpelukan. Kan itu yang diinginkan. Itu salah satu hikmah terbesar sunnah Rasul berbicara, berdialog, berkomunikasi dengan pasangan sebelum tidur. Jadi kalau tidur itu, bapak-bapak jangan langsung ngorok lah. Ya. Disapa dulu istrinya. Istri-istri juga jangan kasih punggung. Jangan kasih punggung, sama-sama saling tatap gitu. Di kamar, di tempat tidur itu. Itu akan terjadi hal-hal yang Masya Allah. Seperti itu ya. Apakah boleh mengeluh atau mengomel? Ya itu tadi, kalau mengeluh sampai mengeluarkan hal-hal yang kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah, misalnya coba kalau begini, coba kalau begitu, kenapa kamu nggak kenapa kamu nggak seperti si fulan, membanding-bandingkan, ini nggak boleh yang seperti ini. Ya. Tapi kalau ngomelnya itu terkait ketaatan kepada Allah atau terkait larangan yang dilanggar oleh pasangan kita atau anak-anak kita, ya boleh, ya. Tapi tetap dalam batasannya. Tetap dalam batasannya. Maksudnya dalam batasannya gimana? Kalau seorang suami memang karena dia kepala rumah tangga, memang boleh memarahi istri kalau dia lagi melanggar atau melakukan kemaksiatan. Tapi kalau istri dia menasehati dulu, ya, berbicara dari hati ke hati dulu, gitu. Jangan dimarahi, diomeli suaminya. Gitu. Nah kalau anak-anak memang ketika suami lagi oleh gurunya di rumah, yaitu ibunya, ya boleh dia memarahi anaknya kalau dia melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala, melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala atau mengerjakan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tidak boleh melampaui batas. Melampaui batas salah satu contohnya adalah memukul anak di usia dia belum saatnya dipukul. Sebelum dia 10 tahun, itu belum boleh dipukul anak-anak. Belum boleh. Dicubit sampai merah pinggangnya, nggak boleh. Apalagi ditampar wajahnya. Ini menampar wajah, ini ada larangan secara khusus. Bahkan di usia di atas 10 tahun tetap nggak boleh menampar wajah. Ya, ingat. Adapun pukulan yang mendidik boleh, misalkan dipukul kakinya pakai sarung untuk menegaskan bahwasanya kita marah karena dia melanggar, itu boleh. Ya, wallahu taala alam bisawab.